Saya bongkar semua kamu pada hari ini. Saya ketahuan di sini nih Bapak nih. Sama Pak Grego nih, ya Allah. Gimana menurut Bapak untuk cari support system yang bisa mendukung gitu, Pak? Support system itu penting, benar. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk berhenti. Kerja kalau lagi semangat, berhenti kalau moodnya turun. Aduh, ketahuan ini saya Bapak. Sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten bertahan sampai akhir. Ingat baik-baik, hari ini kita menabur perjuangan, besok kita menuai kebanggaan. Semangat, bisa! Selamat sore Bapak Grego. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Grego? Sehat. Sehat Bapak. Mantap. Jadi terima kasih sebelumnya Bapak Grego, saya telah diperkenankan untuk bertemu dengan Bapak, untuk berdiskusi nih dengan Bapak tentang keresahan saya. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya adalah Resti, saya merupakan mahasiswa semester akhir di salah satu universitas di Yogyakarta. Oke. Jadi gini Pak, saya adalah generasi Z nih. Nah, di mana permasalahan generasi itu tuh banyak yang dibawa perasaan seperti itu, sehingga dari tugas-tugas maupun tuntutan itu rasanya capek gitu, Pak. Nah, ini saya memiliki beberapa pertanyaan nih untuk Bapak. Bagaimana sih menurut Bapak caranya untuk mengatasi rasa capek, rasa lelah itu agar bisa tetap terus berjalan di perkuliahan? Begitu, Bapak. Gimana menurut Bapak? Kehabisan tenaga gitu ya. Ya, benar. Banyak proyek di luar, tugas-tugas di luar gitu. Banyak Benar. gitu ya. Banyak sekali tuh Bapak, apalagi di beberapa universitas itu seperti itu. Oke. Saya juga pernah jadi mahasiswa ya, tapi sudah sekian puluh tahun yang lalu. Tapi saya kok mengikuti terus ya. Jadi saya ngerti perasaanmu, ngerti banget. Dan saya mengikuti Gen Z. Gen Z ya, Ya. Gen Z Pak. Banyak anak zaman sekarang ini khususnya Gen Z itu yang sering terjebak dalam satu pola. Apa itu polanya? Apa itu Bapak? Polanya adalah maunya cepat, maunya instan, maunya segera terlihat, yang seperti itu. Nah, itu maunya. Tapi begitu ada proses yang panjang seperti di kuliah dengan tugas atau proyek atau tambahan-tambahan yang lainnya, langsung terasa berat. Iya benar Langsung Pak. muncul rasa capek. Bahkan ada beberapa yang berpikir begini, ini nggak sanggup saya jalani lah. Ya, Iya benar. Ada seperti itu beberapa. kadang-kadang, patah semangat gitu loh. Ya, padahal itu masalahnya itu bukan di kuliahnya sebetulnya. Gimana Tapi Pak? cara kamu memandang dan mengelola tenaga. Cara kamu memandang dan mengelola tenagamu merasa capek gitu kan ya. Nanti saya kasih contoh begini. Bahwa hidup ini tuh tidak ada yang instan. Itu harus kamu pegang erat-erat itu Iya ya. ya. Nggak semuanya mie aja harus Oh, iya. dimasak dulu ya Pak Mie ya. aja harus dimasak, bener. Bener. Nggak ada yang instan ya. Jadi yang instan itu masih kalau mie tadi ya masih harus direbus dulu kan ya. Oke, Ya. betul. Nah, semua hal yang berharga dalam hidup itu entah itu ilmu, entah itu karir, entah itu kesuksesan, semuanya itu butuh apa? Butuh proses. Kamu tahu proses. Proses. Ya. Nah, kalau kamu dari awal sudah ingin cepat selesai, ya jelas kehabisan energi. Iya. Ya, kamu akan kehabisan energi di situ. Sama seperti orang lari sprint 100 meter itu ya. Sprint itu namanya, 100 meter. Kalau kamu maraton, kamu terapkan lari sprint itu, ya, baru beberapa ratus meter kamu sudah ngos-ngosan. Padahal lintasannya masih panjang karena maraton, ya. Orang maraton nggak ada yang larinya langsung, wah, mesti pelan-pelan bertahap seperti itu supaya nggak kehabisan tenaga. Ya, itu contohnya seperti itu. Jadi, yang pertama yang harus kamu lihat itu apa? Ya, ubahlah mindset-mu. Diubah mindset-mu ya. Jangan melihat kuliah atau proyek itu sebagai beban. Siapa Pak? Tapi sebagai latihan ketahanan. Oke. Seperti lari maraton,
itu harus kelihatan 41 atau 42 kilometer, itu latihan ketahanan. Ya, endurance-nya bagaimana. Gitu ya. Mhm. Jadi sekali lagi, kamu jangan melihat bahwa kuliah atau proyek itu sebagai beban, tapi sebagai latihan ketahanan. Diingat itu ya. Nah, Latihan ketahanan. ya, nanti Siap. kalau kamu sudah masuk di dunia kerja, ya, jauh lebih keras dari sekedar Mhm. tugas kuliah. Ya, Baik, Bapak. jauh lebih keras Berarti dari tugas kuliah. Nanti kamu bekerja, apalagi kamu berkeluarga. ya, Berkeluarga dan bekerja, mhm. lebih keras lagi, seperti itu. Berarti memang ada stratanya ya, Bapak? Iya, jadi coba diperbaiki mindset-mu di situ ya. Oke, Nah, berarti mindset dulu. yang namanya deadline itu tidak kenal kasihan. Benar, benar sekali, Bapak. Deadline tidak kenal kasihan. Kamu mau sudah di deadline kamu tanggal sekian selesai, kamu nggak selesai, marahin. Kamu nggak akan sukses. Nggak Iya, ada namanya kasihan, wah ya sudahlah kamu udah jam 10 kamu tidurlah. Tapi kalau tidur nggak selesai, benar. Iya, ya betul. ya itu Jadi harus harus dijalani. diselesaikan, Itulah iya. namanya proses. Oh, iya. Ya. Nah, Iya, Bapak. kalau kamu bekerja, atasan tidak peduli kamu lagi malas atau lagi capek, nggak peduli dia. Apa kamu lagi bete, apa kamu lagi sedih, atasan nggak mau tahu. Yang penting deadline kamu harus selesai. Selesai dengan baik. Itu Selesai di saat itu. iya, ya. Maka proyek dari luar kelas itu sebenarnya bukan musuhmu. Ingat ya, melainkan tempat latihan gratis untuk masa depanmu. Oke, selain mindset berarti tempat latihan gratis itu tadi yang Iya, ditanamkan ya, Bapak, ya? iya untuk masa depanmu. Itu yang Oke, pertama. baik. Yang kedua apa? Apa itu, Bapak? Belajarlah mengatur ritme. Ritme. Oke. Itu ritme. Mhm. Apa? Gini, terserah ritmenya ya. Jangan habiskan di awal seperti orang sprint tadi. Mhm. Pecahlah pekerjaan besar menjadi bagian-bagian kecil. Dipecah kalau ada bagian besar. Misalnya ada proyek sebulan. Jangan tunggu seminggu terakhir baru kerja. Sistem SKS itu, Pak. Nah, Sistem kebut seminggu, udah nggak semalam biasanya lagi. kan begitu anak-anak sekarang. Ya Iya, anak-anak muda ya. Ah masih sebulan enggak apa-apa. Ah masih 3 minggu enggak apa-apa. Nanti tinggal satu 1 minggu baru minggu. dikebut. Ya capek Iya, dan Kak. hasilnya tidak akan maksimal ya. Makanya saya bilang tadi apa? Ritmenya harus Ritmenya diatur harus ya. diatur. Dicicil setiap hari. Barang 30 atau 60 menit misalnya seperti itu. Dengan begitu kamu tidak akan merasa terbebani. Kamu Mmm, tidak akan merasa capek. mhm, Itu yang kedua. mhm. Yang ketiga apa? Apa itu, Bapak? Jangan andalkan mood. Oke, siap. Mut-mutan banget ini generasi-generasi saya ini. Nah, ya, lagi mood, wah, kalau nggak lagi mood males, ah, ngapain? Iya Kamu lagi, kan Bapak. gitu, Aduh bener nggak? ketahuan. Ya, nah, Iya. jangan andalkan mood, tapi andalkan apa? Disiplin, Oke. ya. Kamu mulai belajar disiplin dari sekarang kalau kamu belum disiplin. Kerja itu yang dibutuhkan itu disiplin. Disiplin apapun, bukan disiplin datang tepat pada waktunya. Itu salah satu bagian kecil. Salah satu bagian kecil dari disiplin ya, Pak, ya? Iya, kok terlambat kenapa? Jalannya macet. Kalau sudah tahu macet ya berangkatnya lebih Lebih awal awal. dong. Ya, Iya, bener, Bapak. Harusnya bisa ya itu bener disiplin, mengatur disiplin. waktunya. Ya. Nah, ini di masalah disiplin ini adalah kelemahan banyak anak muda zaman sekarang termasuk kamu. Benar, Bapak. Ya. Nah, ya kerja kalau lagi semangat, berhenti kalau mood-nya turun. Aduh ketahuan ini saya, Bapak. Aduh, ya Ya toh? ampun. Nah, Iya. kalau begitu apa yang terjadi? Jelas kamu akan cepat habis tenagamu. Bener nggak? Iya, karena dikerjain pas lagi mood-nya. Nah, ya itu. Oke. Berarti di 3 itu ya, Pak, yang harus diterapkan ya, Pak, Ya, ya? Terus gini, Pak. sebentar saya teruskan masalah disiplin. Oh, siap, Kamu Bapak. belum 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 puas saya ngasih kamu disiplin karena kamu
dasarnya kerja, dasarnya mood ya. Disiplin itu artinya apa? Tetap jalan meski malas. Tahu? Nggak boleh ya. Malas, tetap jalan. Kamu harus bisa melawan mindsetmu diatur. Tetap bergerak walaupun mood lagi jelek. Oke? Siap. Setuju? Setuju, Bapak. Besok tidak boleh diulang ya seperti itu. Siap. Siap, berarti Nah, tidak boleh sesuai mood. ya, kamu percaya sama saya. Saya sudah 47 tahun bekerja. Ya, kamu belum lahir, masih di pucuk gunung sana, saya sudah bekerja. Saya nggak tahu masih di mana itu, Bapak. Nah, ya percayalah bahwa orang sukses itu bukan yang lagi semangat, tapi yang paling konsisten. Orang yang sukses itu adalah orang yang paling konsisten. Ya, itu yang kamu harus diingat masalah itu. Masih satu lagi, yang keempat apa? Apa itu, Bapak? Jangan perfeksionis di awal. Yo, perfeksionis di awal nanti di belakang-belakangnya sudah ngawur kamu di situ. Ya, banyak mahasiswa habiskan tenaga untuk hal-hal yang kecil. Ya, karena maunya sempurna dari bab pertama. Akhirnya energi habis untuk revisi yang tidak perlu. Padahal masih ada bab-bab selanjutnya. Iya, kalau skripsian sampai bab 4 atau bab 5 nanti. Iya, Yang seperti bener, itu ya. Bapak. Maksudnya bagus itu. Habis tenaganya. Apabila kalau kerjanya mut-mutan. Ya. Iya, Nah, yang penting apa? Kamu harus belajar menerima proses itu bertahap. Biarkan jelek dulu nggak apa-apa. Nanti diperbaiki sambil jalan. Yang penting itu. Jalan dulu terus. Nanti sudah selesai perbaiki, diedit itu. Kamu tidak akan kehabisan tenaga. Mengedit itu seneng. Berarti yang penting kita punya ide, jalanin aja dulu. Jalan dulu. Oke, Ya, siap, Bapak. kamu punya ide dari sini sampai sini, kamu habisin di sini. Nanti yang di sini lupa. Hilang ya, Bapak. Hilang. Bener nggak? Iya sih, bener, Pak. Ya. Masih ada lagu yang terakhir apa? Apa itu, Bapak? Kurangi kebiasaan mengeluh. Siap. Aduh, generasi saya tuh banyak banget. Aduh gitu ya. Saya bongkar semua kamu hari ini. Saya ketahuan di sini nih, Bapak nih. Sama Pak Grego nih, ya Allah. Setiap kamu mau bilang capek banget gitu ya, coba ganti kalimatnya dengan apa? Ganti apa? Ini adalah proses untuk membentuk saya menjadi kuat. Afirmasi. Aduh, capek banget. No! Kamu harus siap. Ini adalah proses membentuk saya jadi kuat. Apa? Afirmasi. Ya. Afirmasi. Jadi Jangan mengeluh seperti itu. Oke, ya. siap. Cara bicaramu itu akan mempengaruhi pikiranmu. Kalau kamu sudah bilang, aduh capek beneran. Tetapi ketika kamu ngomong, ini proses untuk menjadi saya, ini proses untuk menjadikan saya kuat. Kamu benar-benar kuat. Berarti kayak ucapan kekuatan adalah pikiran. doa. Iya, kekuatan pikiran itu. Ya. Oke, Bapak, siap. Berarti ada 5 tips ya, Pak Iya, ya. jadi pikiranmu itu akan menentukan tenagamu. Jadi intinya begini. Kalau kamu ingin tetap jalan tanpa kehabisan tenaga di awal, ubahlah mindsetmu. Iya. Atur ritmemu. Kemudian jangan andalkan mood, ya, tapi disiplin. Jangan terlalu perfeksionis dan jangan mengeluh. Itu 5 hal itu tadi. Ingat enggak? Ingat, Bapak. Yes, catat nanti itu. Nanti keluar dari sini dicatat. Apa dicatat sekarang juga boleh. Enggak apa-apa, Ya. nanti saya catat, Pak. Lalu ini, Bapak. Sebentar, simpulan yang terakhir. Oke, Ingat, siap. sukses itu bukan milik mereka yang paling cepat di start. Ya. Oke. Sukses itu bukan milik mereka yang paling cepat di start. Tapi milik mereka yang paling kuat bertahan sampai finish. Oke. Berarti untuk mereka yang kuat mengatur ritmenya yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Grego tadi ya berarti? Iya, ritmenya harus diatur supaya tidak kehabisan tenaga di tengah. Yang bertahan sampai finish, itulah yang paling kuat. Yang kuat di awal belum tentu sampai finish. Yes. Oke. Wah, sangat memotivasi sekali nih Bapak. Ini baru pertanyaan pertama nih dari saya nih. Mau lanjut ke pertanyaan kedua langsung. Nah, gini Pak. Kan tadi saya sudah memaparkan rasa capek, rasa lelahnya itu Bapak. Terkadang itu
ada rasa capek dan rasa lelah yang dirasakan bukan hanya secara fisik saja, namun batin juga. Nah, bagaimana nih menurut Bapak, apakah rasa itu merupakan rasa yang wajar untuk dirasakan atau bagaimana nih, Pak? Ya, itu wajar-wajar saja ya. Semua orang itu pasti pernah merasa pikirannya lelah. Yang capek kan pikiranmu, Iya. kosong. Seolah nggak ada energi. Udah enaknya tidur aja atau ngelamun gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang membuat rasa capek mental itu sebetulnya ya, atau terasa berat itu bukan karena tugas atau proyek, melainkan karena mindsetmu. Sekali lagi, Mindset mindsetmu lagi. ya. Coba perhatikan kalau kamu menjalani sesuatu itu dengan terpaksa, penuh keluhan, pasti cepat sekali capeknya. Iya. Tapi kalau kamu menjalani sesuatu dengan rasa senang, bahagia, atau bahkan menikmatinya, tiba-tiba rasa capek itu hilang. Fun gitu ya Pak Iya, ngejalaninnya? Iya sih, dinikmatin. bayangkan begini ya, kamu diminta untuk nulis makalah 10 halaman. Rasanya berat, malas, sekarang lagi bikin skripsi itu, kok halamannya kok cuma sedikit, nggak selesai-selesai. Pikiranmu langsung drop. Tapi coba bandingkan kalau kamu sedang chatting dengan orang yang kamu suka, lagi Waduh, cocok itu 2 jam itu nggak kerasa nggak ya Pak? kerasa, tanpa sadar itu. Ya kan? Bener Iya kan? iya. Itu kan tergantung Ih, mindsetmu. Sama-sama pakai otak, sama-sama pakai tenaga, tapi mhm, bedanya apa? Rasa senang. mmm, Ya kalau kamu senang itu nggak berasa, loh ternyata sudah jam malam ini ya. Tapi kalau kamu nggak suka, kok nggak malam-malam ya, setelah pengen tidur. iya itu bener banget Bapak. Nanti kita podcast ini, nanti tanya ini sudah berapa menit itu nanti. Nggak kerasa, kayak seperti itu. Ya, nah mindset aja saya bilang, itulah kekuatan mindset. Kalau kamu melihat tugas sebagai beban, pikiranmu habis duluan. Mhm, Tapi kalau kamu mengubah cara pandang, ini latihan buat saya, ini kesempatan belajar, ini proses yang membuat saya naik level. Maka tugas itu bisa kamu jalani dengan lebih ringan. Bener nggak? bener bener bikin semuanya seperti diubah di pikirannya itu Pak, Iya, mindset-mu diatur di sini. Ya. Maka semuanya. maka apa? Makanya saya sering bilang ya, Mhm kalau kita bisa menikmati proses, mhm. kata capek itu jadi hilang. Sama seperti orang yang apa? Sekarang lagi musim padel itu. Oh iya, heeh, Ya, ya, iya, atau ngegame, ya. Mereka itu keluar keringat, badannya pegal-pegal, otaknya fokus penuh, tapi bilang, "Wah, seru seru, banget." iya, Padahal dia capek itu main futsal, main main padel, padel dan sebagainya. Tapi ngapa? Wah, seru banget. Kenapa? Karena mereka happy fun, menjalaninya, fun. mhm, Bener nggak? iya Buat seperti iya. itu. Jadi bikin seperti hobi aja gitu Nah ya, Pak, itu, ya? hobimu apa? Din din Oke, dinikmati, siap. Berarti ya. perjalanannya tuh dinikmati. Jadi kalau kamu tadi, ngomong soal capek mental ya, Mhm, capek mental itu wajar, tapi jangan biarkan mindset itu salah memperbesar rasa capekmu, siap. mindset-nya itu, ya. Belajarlah mengisi sisi bahagia dalam proses. Apa itu prosesnya? Senang karena bisa berkembang, senang karena bisa lebih kuat, senang karena ini jalan menuju cita-cita. Mhm, Kalau sudah begitu, maka lelah itu berubah menjadi apa? rasa Menjadi semangat, energi, rasa semangat. semangat. Itu apa? Nah, ini saya bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Bapak. Oke. Nah, eee, kan dari rasa lelah, mungkin tadi kan Bapak sudah memberikan beberapa tips nih, nanti mungkin bisa saya atau mungkin teman-teman saya yang Gen Z ini bisa terapkan. Mhm. Tapi di rasa lelah itu untuk mengambil suatu semangat lagi, apakah kita diperbolehkan atau tepat atau tidak sih, Pak, ketika kita itu take a break untuk bernafas sejenak atau berhenti sejenak gitu, Pak? Wah, boleh banget, ya. Boleh ya, Pak? Masa orang nggak pernah istirahat?
Nah, masalahnya begini, istirahat itu bukan salah, istirahat itu perlu, ya. Bahkan dokter menganjurkan kalau bisa tidur itu yang bagus itu 7 sampai 8 jam. Itu istirahat kan. Iya, betul. Ya, tapi masalahnya bukan di istirahatnya sebetulnya, melainkan di mindset-mu terhadap istirahat. Lagi-lagi mindset lagi nih, Pak. Aduh, 3 pertanyaan di Iya, mindset. mindset-mu terhadap istirahat. Karena apa? Banyak anak muda sekarang ini yang salah paham. Sedikit lelah langsung berhenti, berhentinya lama. Mhm, Makin tertekan langsung cari pelarian. mhm. Akhirnya bukan istirahat tapi lari dari proses. Lari dari Ya, masalah. saya kasih cerita ya begini. Saya kan hobi gym ya. Ya, kalau saya ngajak ibu-ibu atau anak-anak muda sekarang itu, Mhm, ini nge-gym sebelahnya handphone. mhm. Ya, setelah buka handphone. Cik, 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 cik. Mainnya ini 5 menit, yang buka handphone seperempat jam. Udah lamaan handphonenya itu, Pak. Nah itu, ya, Lamaan istirahatnya. iya. Dia apa namanya? Seperti tadi, sedikit lelah lalu berhenti. Berhentinya Mhm, lama. Main 5 menit, 10 menit, istirahatnya setengah jam. Ya. Nah, akhirnya apa? Dia lari dari proses. Padahal yang namanya nge-gym itu mesti sakit, mesti lelah, pasti ya, benar. wong suruh ngangkat beban begitu Iya. kan Berat ya, Pak. berat, lelah, dan sakit ototnya. Karena dilatih. Kalau dilatih untuk itu namanya proses. Ya, ingat, kamu pernah ingat mana? Ini pepatah yang mengatakan bersusah-susah dahulu, Bersenang-senang bersenang-senang kemudian. kemudian. Nah, itu bukan sekedar kalimat saja, tapi itu kunci kehidupan. Mhm, Ya, kalau kamu mau panen sukses besok, mhm. ingat-ingat ya, kalau kamu mau panen sukses besok, ya hari ini kamu harus siap menanam. Harus susahnya dari hari ini nih. Iya, kalau kamu mau nikmati hasil di masa depan, ya hari ini harus rela capek, rela bersusah-susah. Jangan terjebak pola pikir instan. Kalau setiap kali lelah kamu berhenti, kapan selesainya? Setiap Iya kali sih, ada Pak. tuntutan kamu merasa dipaksa kuat, Mhm, artinya mindset-mu itu salah. mhm. Ya toh? Berarti diubah lagi mindset-nya Mindset. nih. Ya, memang Oke, siap hidup nih, itu Pak. memang butuh kekuatan ekstra. Ya, tidak ada orang sukses yang hidupnya santai saja dari awal, nggak ada. Mereka semua pernah dipaksa untuk kuat, tapi mereka tidak berhenti. Mhm, Karena apa? Mereka sadar bahwa perjuangan hari ini adalah tabungan untuk hari esok. Saya sudah 71 tahun, mhm. tetap olahraga untuk tabungan di hari tua, padahal sudah tua. Saya nggak tahu nih, Bapak. Bapak seger banget loh ini. 71 tahun. Karena apa? Saya menabung sejak muda. Menabung apa? Menabung kesehatan. Dengan apa? Dengan makan yang bersih, dengan olahraga. Itu saya menabung di hari tua. Hari ini besok pagi saya ulang tahun ke-71. Selamat ulang tahun, Bapak, sebelumnya. Belum, besok. Oh, saya duluin ini, Bapak. Itu harus bisa menabung untuk hari esok gitu ya. Mhm, Nah, sekali lagi mindset. Coba ubah cara pandangmu ya. mhm. Jangan lihat tuntutan itu sebagai beban, tapi lihat sebagai investasi sukses. Banyak kalimat-kalimat saya yang harus diperhatikan ya. Untuk investasi Investasi. sukses. Setiap tugas yang kamu kerjakan, setiap proyek yang kamu selesaikan itu seperti menabung. Ya, Mhm, hari ini kamu tabung capek, tabung mhm, lelah, tabung air mata. mhm, mhm. Kalau sudah jengkel kan nangis. Mhm, iya banget. Nangis kamu, bener nggak? Iya, marah sama orang bisa nangis. Nah, tabung dulu. Tabung capek, tabung letah, tabung air mata tadi. Besok kamu akan menarik tabungan itu dalam bentuk kesuksesan, kebanggaan, dan kebahagiaan. Mau nggak? Mau dong, Nah, Pak, pastinya. tabung. Siap. Capeknya tabung lelahnya. Waduh, Mau nangis, nangis aja, nggak apa-apa. jadi nggak apa-apa banget ya, Pak, Nggak untuk kayak apa-apa. gitu tuh? Tapi Siap. tetap semangat. Iya, maksudnya tetap
semangat lagi. Yang penting jangan takut merasa lelah gitu loh, ya. Siap. Rasa lelah itu tandanya kamu sedang bergerak maju, ya. Berproses gitu ya, Pak? Proses. Aduh lelah, kamu bergerak maju. Yang harus kamu takutkan justru kalau kamu tidak pernah lelah itu artinya kamu tidak sedang berbuat apa-apa. Iya benar. Iya lagi Bapak, iya lagi. Ya kan? Jadi bukan Iya. salah kalau kamu ingin istirahat itu nggak salah ya. Tapi yang salah adalah kamu berhenti total tidak pernah kembali melanjutkan perjalanan. Itu yang salah. Ingat ya, yang kuat bukan yang tidak pernah capek, tapi yang tetap melangkah meskipun capek. Dan setiap langkah capek itu sedang menabung masa depanmu. Investasi. Yes. Gitu. Oke nih Bapak nih. Kamu tak baca semua nanti. Tiga-tiganya nih, aduh. Aduh, terus gini nih Pak. Kadang itu di generasi saya itu ya mungkin terjadi di saya atau di teman-teman saya itu kurang support system gitu Pak. Jadi mungkin dari lingkungan atau pertemanan gitu. Menurut Pak Grego nih. Nggak ada tempat curhat gitu maksudnya. Gitu Pak. Nah gimana? Aduh. Gimana menurut Bapak untuk cari support system yang bisa mendukung gitu Pak? Ini support system enggak sekarang nih? Iya Bapak. Aduh secara tidak sadar ini ya. Ya, jadi gini ya. Saya paham ya, perasaan itu perlu diingat bahwa support system itu penting. Benar. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk berhenti. Jadi kalau tidak disupport itu berhenti. Salah. Ya, walaupun capek tetap. Karena itu proses menuju sukses. Investasi tadi. Ya. Nah, gini loh. Kadang-kadang gini loh. Apa saya bilang kamu manja gitu loh. Manjanya kalau ada teman yang selalu mendampinginya, maka kamu akan merasa kuat. Tapi kalau nggak ada yang ngerti soal kamu, maka kamu berhenti berjalan. Tapi mungkin itu iya sih Pak. Iya. Iya sih Pak. Aduh. Kamu tidak bisa ingkar di sini. Ya, ingat ya, padahal hidup itu tidak selalu seperti itu ya. Kadang kamu memang harus berdiri sendiri. Kamu harus bisa mandiri. Kadang kamu harus belajar kuat tanpa ada orang yang membantumu. Ingat itu. Tidak selalu harus ada pendampingnya. Ya. Dan itu bukan kelemahan. Itu justru membentuk karaktermu. Kan kamu masih muda. Nanti kalau sudah umur seperti saya, udah banyak makan asam garam itu di situ. Ya. Nah, dan itu bukan kelemahan. Sekali lagi, itu bukan kelemahan. Saya ulang lagi, itu justru membentuk karaktermu. Ingat ya, bahwa support system yang paling pertama adalah dirimu sendiri. Yang mensupport itu harus dirimu sendiri. Kamu memotivasi dirimu sendiri. Ya, kalau kamu tidak bisa menguatkan dirimu, maka support dari luar pun tidak akan ada artinya. Maka sekali lagi, mindsetnya begini. Mindsetnya harus diatur begini. Kalau ada yang menemani, ya alhamdulillah. Ya, tapi kalau tidak ada yang menemani, ya tetap jalan. Karena apa? Itulah mental pemenang. Itulah mental pemenang ya Pak. Kalau kamu bisa mandiri, tidak ada yang menemani, walaupun kamu sedang kesulitan, kamu bisa menyelesaikan sendiri. Itulah yang namanya mental pemenang. Saya bisa gitu ya Pak. Saya bisa. Belajar dong. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Siap. Ya. Nah, gini. Itu kan ngomongan saya keras ya. Biar kamu enggak lembek-lembek gitu. Ya. Enggak lembek-lembek gitu, Pak. Tapi memang betul ya, manusia itu tetap butuh teman. Kamu butuh suami. Nanti kamu butuh pendamping yang lain, misalnya teman yang mau diajak curhat misalnya ya, yang baik hati, itu butuh lingkaran. Maka jadi bagaimana cara menemukan support system itu? Ya, jangan hanya menunggu orang yang benar-benar ngerti tentang kamu. Kalau kamu hanya menunggu, kalau tidak ada orang yang mau ngerti tentang saya ya, kamu nunggu terus ya, kamu akan kecewa nanti. Mulailah dari langkah kecilnya itu apa?
Coba Cari. kamu ikut komunitas Mhm. lah. Kalau di Cari. kuliah ada organisasi, ikut organisasi mahasiswa dan sebagainya. Atau kamu punya hobi, punya kelompok hobi apa, ya. Mhm. Mungkin ada pelayanan sosial dan sebagainya. Mhm. Nah, apa saja. Nah, dari situ kamu akan menemukan orang-orang dengan nilai dan semangat yang sama. Nanti kan nemu. Mhm. Jangan Energi yang sama ya, ya, Pak? jangan introvert. Introvert. Ya, support system itu dibangun bukan ditunggu kapan datangnya, ya. Tapi dihampiri ya, Bapak, ya? Nah, jemput bola, gitu Siap. loh ya. Ya, perlu diingat juga begini, support system itu bukan berarti harus banyak orang loh ya. Mhm. Cukup 1 atau 2 orang yang benar-benar bisa dipercaya. Sekali lagi, nggak usah banyak-banyak, 1 atau 2 orang saja yang bisa dipercaya. Kalau kamu ngomong aib, nanti kalau nggak bisa percaya, aibmu sampai mana-mana. Kesebar. Ya, kamu harus bisa seleksi orang yang bisa dipercaya itu yang bagaimana. Ya, butuh curahan hati yang seperti itu. Dan kalaupun tidak ada, kembalilah ke mindsetmu tadi bahwa kamu sendiri harus bisa jadi support system dirimu sendiri. Jangan jadikan tidak ada tempat cerita sebagai alasan untuk berhenti. Wah, nggak bisa. Ya, tapi Siap. justru dianggap itu kesempatan emas untuk melatih mental baja. Mental pemenang seperti yang tadi Bapak Nah, bilang. banyak istilah saya ya. Percayalah orang yang besar di luar sana itu tidak selalu punya lingkaran teman yang sempurna. Mmm. Banyak dari mereka justru berangkat dari kesendirian. Mhm. Tapi karena itu mereka jadi lebih kuat. Mmm. Oke. Menarik sekali nih, Bapak. Lebih kuat, lebih tahan banting, lebih siap menghadapi dunia. Memang benar-benar mental pemenang gitu. Jadi gimana cara menemukan support system yang benar-benar bagus itu? Gimana nih, Pak? Ya, kamu adalah membuka diri, Mhm. ya, membangun relasi, Mhm. tapi tetap siap berdiri sendiri kalau tidak ada yang menemanimu. Itu baru mental pejuang. Dan setiap kamu berhasil melewati masa-masa seperti itu, Mhm. maka sebenarnya kamu sedang menabung kekuatan untuk sukses besar di hari esok. Investasi lagi. Investasi Muternya di oke. situ kok. Mindset, investasi, Pemenang pemenang proses. proses, disiplin. Disiplin. Itu kelemahanmu semua kok itu kok. Aduh, gitu Bapak. Ini pertanyaan terakhir nih, Bapak. Ya, Jadi nih, kan dari saya atau mungkin teman-teman saya itu pasti punya mimpi, punya impian. Kayak pengen lulus cepat misalkan, atau pengen nikah cepet lah, mungkin ada yang seperti itu. Atau nanti ada yang, aku pengen deh banggain orang tua nih. Nah, gimana sih Pak caranya untuk mewujudkan goal atau impian-impian tersebut tanpa kehilangan rasa diri sendiri, jati diri, tanpa kehilangan rasa semangat, tanpa kehilangan kemauan. Gimana menurut Bapak? ya, kamu boleh mimpi apa saja. Impian, apalagi impian untuk keinginan membahagiakan orang tua. Itu mulia. Ya, tapi jangan sampai jadi beban yang bikin kamu itu hilang arah. Bagus itu. Itu berbakti pada orang tua, itu mulia. Supaya tidak kehilangan arah gimana? Kuncinya adalah sekali lagi, jangan fokus pada hasil. Kalau membantu kan hasilnya. Nikmati juga prosesnya. Yang penting prosesnya. Ya, jangan fokus hanya pada hasil, tapi tapi nikmati juga prosesnya. Kalau kamu bisa menemukan kebahagiaan dalam perjalanan, burnout-mu itu tadi akan jauh lebih ringan. Jadi jangan pernah takut kehilangan dirimu. Justru dengan berjuang, dengan disiplin, dengan konsisten, kamu sedang menemukan versi yang terbaik dari dirimu. Pencarian jati diri menjadi lebih baik. Betul. Dan percayalah, orang tua akan jauh lebih bangga melihat anaknya tumbuh dengan tangguh,
bukan hanya sekedar sukses di atas kertas. Jadi kuat di mana saja. Mental pemenang itu tadi ya Bapak. Ya. Itu sangat interesting sekali nih Bapak. Saya terpukau sekali dengan jawaban-jawaban Pak Grego. Saya sudah gimana ya Pak itu kayak lega sekali sudah dijawab oleh Pak Grego, dan terima kasih sekali lagi sudah diberikan kesempatan nih untuk berdiskusi langsung dengan Pak Grego. Oke. Jadi untuk kalian semua, khususnya Gen Z ya, capek itu wajar, lelah itu manusiawi. Tapi jangan berhenti hanya karena merasa berat. Ubah mindsetmu, nikmati proses, dan jadikan setiap langkah susah sebagai investasi. Ya, karena sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten bertahan sampai akhir. Ingat baik-baik, hari ini kita menabur perjuangan, besok kita menuai kebanggaan. Semangat, bisa!